Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa ja'ala lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahad zatullah Ahmad ruhullah. Muhammad Habiballah al-Mahdi khalifatullah. Allahumma ya ahad salli ala Sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala Sayyidina Mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahu maulana al-azim. Kemudian daripada itu yang kami muliakan para tamu Allah, para hamba yang dipilih oleh Allah malam hari ini menjadi tamunya. Tentulah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang istimewa, karena dipilih oleh Allah malam hari ini menjadi tamunya, hadir di majlis yang dicintai Rasulnya, yaitu majlis ilmu. Kita yang dipilih oleh Allah malam hari ini untuk sujud kepadanya, untuk memperhambakan diri kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Maka sepantasnya lah setiap diri kita yang hadir pada malam hari ini bersyukur kepada Allah. Artian bersyukur, berterima kasih kepada Allah dari lubuk hati yang paling dalam. Kenapa kita berterima kasih kepada Allah? Karena kita sadar semua kita kotor, kita hina, kita selalu bermaksiat kepada Allah. Kita banyak ingkar kepada Allah, protes kepada Allah atas kejadian pada diri. Hujan hari kita protes, panas hari kita protes. Begitulah kita kepada Allah. Begitu kotornya kita, begitu gelapnya diri ini bermaksiat kepada Allah. Tetapi Allah pilih juga di antara pemaksiat ini menjadi tamunya, tentu dimuliakan oleh Allah. InsyaAllah kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang diizinkan oleh Allah. Kita bergembira malam hari ini bukan kita hadir di sini, bukan kita bisa solat, bukan kita bisa berzikir, bukan kita bisa membaca Al-Quran, bukan itu yang kita gembirakan. Kalau kita masih gembira dengan ibadah kita, aku gembira bisa hadir malam di Masjid Surau, aku gembira bisa tahajud tengah malam, aku gembira bisa berzikir kepada Allah. Kalau itu yang datang pada diri kita, berarti kegembiraan itu kegembiraan nafsiyah. Bagaimana mengungkapkan kegembiraan itu? Aku gembira malam hari ini karena malam hari ini aku diizinkan oleh Allah, aku dipilih oleh Allah untuk menjadi tamunya, aku dipilih oleh Allah untuk sujud kepadanya. Jadi kegembiraan itu bukan nikmatnya yang kita gembirakan, bukan kita bisa beribadah yang kita gembirakan. Karena pertolongan Allah aku gembira. Terasa pertolongan Allah bagi diri kita. Kenapa kita bisa hadir di surau ini? Orang yang tak hadir berarti mereka tak dapat pertolongan Allah. Jangan hina mereka.
karena kita hadir di sini berkat pertolongan Allah. Maka doakan mereka, wahai ya Allah, izinkan pula lah saudara kami yang lain ya Allah untuk bisa bersama kami berjemaah kepada Engkau ya Allah. Beginilah kita yang orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada makhluk Allah. Walaupun tidak hadir, kita tak boleh menghina mereka, karena pada dasarnya kita yang hadir malam hari ini karena dipilih, dituntut, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kita serahkan hanya kepada Allah, karena kita tak pantas memuji diri kita, memuji ibadah kita. Pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita, salam rindu kita, salam cinta kita, mari kita habiskan semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan syafaat terbaik nantinya di yaumil mahsyar, malah mulai di dunia ini. Syafaat istimewa adalah orang-orang yang terbanyak selawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari setiap diri kita berlomba selawat terbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hentikanlah berlomba untuk mengejar dunia yang tak ada ujungnya, yang membuat kegelisahan, yang membuat pertikaian, tapi berlombalah untuk terbanyak selawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bersama beliau nantinya, mulai dari dalam alam barzah, alam mahsyar, sirat, sampai kepada surganya Allah, kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makalah dari itu, kalau kita berselawat di atas dunia ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mempersamai Rasulullah ketika itu. Kita beserta Allah ketika itu. Kenapa? Allah selalu berselawat kepada nabinya. Satu nafas pun, satu saat pun Allah tak berhenti berselawat kepada Nabi. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu terus-menerus berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul, berselawatlah engkau sebagaimana Allah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang berselawat hakikatnya mereka sedang dipersamai oleh Allah untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wahai ya Allah, sampaikan selawat engkau kepada junjungan kami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ya Allah, sampaikan salam rindu kami, sampaikan cinta kami, sampaikan perasaan sayang kami kepada junjungan kami yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, Allah menciptakan 12 bulan di muka bumi. Ya, dah boleh bulan ni, Bu? Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan yang disucikan oleh Allah. Walaupun bulan yang suci, tapi ini diistimewakan oleh Allah. Mana bulan itu? Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Tambah 1 di Rajab. 4 bulan yang istimewa. Kemudian ada pula hari istimewa. 10 hari istimewa. 10. Pertama, 10 hari di bulan Muharram. 1 Muharram sampai 10 Muharram dinamakan hari Ashura. Kemudian 10 akhir Ramadan adalah hari-hari istimewa. Kemudian 10 hari awal Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah. Inilah hari-hari yang dicintai oleh Allah. Allah memandang cinta ke muka bumi,
kepada hamba-hamba yang mencintai hari-hari itu. Alhamdulillah sebentar ke Bapak Ibu, dari putuskan dari pemerintah kita, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama, bahwa malam hari ini jatuhnya 1 Zulhijjah, besok paginya 1 Zulhijjah hari Rabu. Kalau begitu, menurut kalender yang tersebar, menurut keputusan pemerintah malam hari ini, berarti hari raya haji jatuh tanggal 10 Zulhijjahnya hari Jumat. Dinamakan kalau haji nama haji kubra, nama gini Bapak dan Ibu. Haji besar di hari Jumat, apabila datang hari raya haji dinamakan haji kubra, maka bertambah pula manfaatnya, keberkahannya bagi saudara-saudara kita yang berhaji tahun ini mendapatkan haji kubra beliau Bapak dan Ibu. Semoga saja mereka yang berangkat ke tanah suci dengan menghabiskan materinya, keuangannya, dengan meninggalkan sanak sekeluarganya, mudah-mudahan kita doakan kepada Allah, mereka itu diberikan kesihatan oleh Allah, mampu melaksanakan rukun dan syarat haji itu, dan mendapatkan haji mabrurah, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, di bulan Zulhijjah, di tanggal 10 Zulhijjah, hari itu, hari namanya hari raya, hari raya haji, hari raya kurban, dan Aidil Adha. 3 namanya, haji, kurban, adha. Hari raya haji, balik katakan hari raya haji, karena ketika itulah kesempurnaan rukun Islam yang kelima, diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah mewajibkan kepada manusia haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Baitullah, ke Makkahul Mukarramah. Itu rukun Islam yang kelima. Ya Bu? Kapan haji itu? Kapan dikatakan haji? Tanggal 9 Zulhijjah. Apa namanya? Rukun wukuf di Padang Arafah. Siapa yang tak wukuf di Padang Arafah, maka tidak haji namanya. Umrah namanya. Di jemaah umrah yang pergi di selain bulan Zulhijjah itu, orang yang pergi ke tanah suci Makkahul Mukarramah, mereka pergi umrah. Karena haji itu tanggalnya 9 Zulhijjah. Hari kemenangannya dirayakan tanggal 10 Zulhijjah. Rukun Islam yang kelima. Apa itu rukun? Syarat cik nama rukun. Apa yang dikatakan syarat? Sebelum melaksanakan yang haji itu contoh. Apa yang dikatakan rukun? Di dalam kegiatan haji deh, atau kira solat. Jadi syarat itu di luar sebelum mengokok kerajaan. Jadi rukun itu tunang kerajaannya kita. Tapi semua itu harus syarat wajib nama, berarti syaratnya wajib dan rukunnya pun wajib Bapak Ibu. Rukun Islam berapa doh? 5. Kalau 5 rukun Islam, berarti tinggal cik Laisa Islam. Laisa Islam. Lah Ibu. Tidak. Berarti kita nak Islam, tinggal rukun je.
Kenapa? Karena kita tidak mempunyai kemampuan. Karena kita tidak mempunyai ongkos. Tidak punya piti, tidak punya fulus. Iya. Secara syariat, rukun Islam itu yang tak boleh tidak 2 kalimah syahadat dan solat. Nanti golai dimaafkan tetapi diganti. Puasa diganti. Ya, Bu? Zakat bagi yang mampu, yang banyak piti, harta, apalagi haji. Yang 3 kah secara syariat dimaafkan. Tetapi secara hakikat rukun Islam nan 5 kau wajib hukum. Secara syariat dimaafkan yang 3 kau, tetapi secara rohani, secara hakikat yang 5 itu harus kita laksanakan kalau ia ingin kembali kepada Allah, kalau ia ingin Islam yang kafah. Allahkah haji kita Bapak Ibu? Itulah makanya kata-kata yang diucapkan oleh orang tua dahulu, haji dahulu baru ke Makkah. Berarti hajikan rohanimu terlebih dahulu, baru pergi ke Makkahul Mukarramah. Apa itu syarat haji? Syarat haji? Bukan. Mampu yo juga. Kita cari secara syariatnya, kita pakai secara hakikatnya, Bu ya. Syarat haji yang pertama Islam. Olehkah kita Islam? Allah. Apa buktinya? KTP. KTP bukti saya pergi ke Mekah ni. Lebar KTP Islam bisa ke Mekah. Islam KTP namun. Kali Islam Ibu. Apa itu bukti Islam? Apa itu pintu gerbang Islam? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu pintu. Lalu? Jadi supaya Islam tak kena, syahadat berarti tubuhlah Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian diri rohani, qalbu ala Islam nun. Alah. Apa bukti qalbu Islam? Bagaimana syahadatnya qalbu? Kalau syahadat zahir cukup sekali je. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah Islam ni. Ya. Tetapi syahadat qalbu, Islamnya qalbu, syahadatnya menyebut nama Allah. 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 Apabila nak menyebut nama Allah, menyebut selain daripada nama Allah, maka tangga keislamannya. Kira-kira sehari pagi cakap sampai malam kini, mana banyak tangga Islam kita pada tak nak? Banyak yang tangga. Tapi bau saulah taruh mengonakkannya. Berarti ilmu zikir perlu, ya Bu? Aku tanya kepada Bapak Ibu, bertarikat tu wajib atau tidak? Wajib bertarikat tu? Tidak. Tak. Tarikat itu metode ijtihad ulama, buatan manusia, tak wajib. Yang wajib ilmu zikir. Zikir tu wajib.
Jadi metodenya tarikah. Jadi metodenya tarikat. Jadi jangan salah paham maksudnya. Tarikah tu jangan pernah kita mengatakan wajib ke orang. Yang wajib itu ilmu zikirnya. Allah yang berkata, ikut perintah Allah. Allazina yazkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan lolok. Jadi thariqah itu metode jalan. Jadi sebanyak tu thariqah itu jalan semuanya. Jadi kita yang orang penganut thariqah jangan merasa bersih, jangan merasa hebat thariqah. Thariqah dengan cak itu Pak. Sama satu jalan. Jangan kita merasa lebih baik thariqah awak daripada thariqah kawan-kawan awak. Sebab itu jalan satu ni. Jadi orang banyak alergi je nama thariqah, tidak nak zikir nak. Jangan kita baca thariqah. Masuk thariqah tu bid'ah. Thariqah tu bid'ah, masa jalan bid'ah. Jadi thariqah akhir zaman, semakin ke akhir zaman, semakin dipermudah jalannya. Tak semakin dipersulit. No. Jadi guru-guru ma'rifatullah akhir zaman lebih cerdas, akan dipermudah caranya. Contoh Bapak Ibu. Jalan dulu mana nancak pada gini? Nancak gini kan? Mudahkah kini atau susah jalan? Mudah. Begitu pula lah thariqah rohani. Jalan pun dipermudah, tidak dipersulit. Kata para guru-guru kita Bapak Ibu dalam kitabnya, apa kata beliau? Gurumu bukanlah mempersulitmu. Gurumu bukanlah memberi beban kepadamu, tetapi gurumu, mursyid yang kamil, mursyid yang ideal itu mengantarkan kamu kepada Allah. Apa suruh dia gurumu itu? Apa suruh? Cari. Jadi tidak mempersulit lagi akhir zaman. Dahulu contohnya amak ketika wudu kapai kumbu tu Nabi hari sehari ya. Ya tak? Habis hari sehari ke pasar papai kumbu duduk kat siku. Tapi kini sajam bisa pulang balik. Ya tak? Begitulah mudahnya Bapak dan Ibu. Jadi syariat saja bisa dipermudah, apalagi ilmu rohani dipermudah oleh Allah Bapak dan Ibu. Dahulu mungkin belum terbuka kepada guru-guru kita dahulu. Kini terbuka kepada kalbu-kalbu guru kini Bapak dan dipermudah caranya. Allah dipermudah kini, tapi dipasuli je dah awak. Kita juga nak pasuli tu. Balik setek lain lah. Seketek kah? Lah mudah. Dahulu bertahun orang hilang pergi jumpa guru. Semakin sepangkit amak aku dulu. Sepangkit amak apa-apa pergi guru tu. Tak pulang-pulang ni mak. Jauh-jauh pergi guru, habis. Baju aku apa pergi guru. Ini tak itu lah mudah, tapi mudah mungkin leceh ke. Alah mengasum. Tak boleh. Buka rahsianya Bapak Ibu. Kita akan berzikir ke Allah, ya tak? Zikir payah benar. Nak kunjung dapat zuk, nak kunjung dapat rasul. Pemikiran tahun bakal panjangan. Ya betul? Itu sebab. Sebab pertama, kenapa zikir itu tak memberi efek? Kenapa zikirmu tak membawa ketenangan, sedangkan Allah menjanjikan tenang, tapi nak bawa sabuk tenang itu? Kenapa? Sebab pertamanya adalah karena kita Bapak Ibu jauh, tidak berguru. Tidak berguru. Lain bawa berguru kan itulah lain. Lain berguru tapi meninggalkan gurunya. Tak jalan guru. Ya. Jadi zikir level pertama, zikir kalbu level pertama itu, kalau kita di level pertama aku aja, lamun nang, insyaAllah husnul khatimah. Ikulah maknanya apa yang Abu sampaikan tadi. Gurumu tidak mempersulitmu. Bertanya Bapak Ibu, murid kepada guru.
Wahai Tuan Guru, ambolah berzikir. Tetapi kenapa ketenangan tu tak muncul? Kenapa khusyuk kau nak muncul ya Guru? Kenapa pikiran kau selalu mengganggu? Diangkat tak kopi, pikiran berjalan. Dibawa berzikir, pikiran berjalan. Ya tak? Kenapa? Bagaimana caranya supaya tenang? Apa jawab Rasul? Wahai sahabatku, carilah guru. Bergurulah. Sahabatlah langsung ke Nabi. Berarti kau awak. Bagaimana seorang guru itu? Siapakah manusia terbaik itu? Orang yang baik itu? Maka Rasul menjawab, apabila kamu memandang dirinya, memandang orangnya, bertemu dengan orangnya, memandang wajahnya, engkau ingat kepada Allah. Kalbumu menyebut nama Allah. Oleh basuran itu. Itulah hakikat rabitah dalam kajian thariqah. Apa itu rabitah? Menghadirkan rasa guru di hadapan awak. Hadir rasa guru itu, maka ingat awak ke Allah. Ingat awak ke Allah. Lenyapnya perasaan kehadiran guru itu batuka dengan Nur Muhammad. Jadi tujulah Bapak Ibu, kalau kita mahir di situ, mantap di rabitah, menghadirkan, memandang kepada ru'yah, kepada qalbu sang guru itu. Efek itu saja Bapak Ibu lah membawa berzikir mah. Apalagi kita berzikir. Tadi banyak berzikir. Cobalah ketika pikiran kacau, ketika hati kau tak mau zikir, hadirkanlah guru. InsyaAllah netral balik teman. Jadi bagaimana cara menghadirkannya? Bukan kita bayang-bayangkan wajahnya. Kalau kita bayangkan main akawat namu. Tapi main zuk, main rasa di kalbu, rasa hadir aja. Kesiapa kita bertalkin zikir dulu, berbaiat zikir, hadirkan rasa itu. Jadi cari wajahnya. Kalau cari wajah, angan-angan, halu namu. Tapi rasa, kalau tampak wajah, kami tak apa. Muncul rasa kehadiran guru itu, insyaAllah sebenar Bapak Ibu, bukanlah ketika merasakan kehadiran guru, sebenarnya kita ingat kepada ajarannya. Sebenarnya bukan guru itu yang kita ingat sebenar kehadirannya, tapi sang maha guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berguru itu mempermudah kita untuk ingat kepada Allah. Berguru itu jalan cepat untuk sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari guru yang bersanad, letemu sanad, bersisilah menyambung kepada Rasulullah. Guru ko ba guru, guru ba guru, guru ba guru, guru ba guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru-guru yang di bawah ke Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu, nur yang guru maha guru Rasulullah. Jadi para ulama itu pintunya kepada Rasulullah. Rasulullah itu pintu kepada Allah. Jadi di dada para guru, akhir guru-guru ulama kini itu adalah percikan nur dari kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak dan Ibu. Jadi bergurulah. Setelah berguru, supaya ia bisa terhantar makrifat kepada Allah, maka mahabbatus syekh, cintailah gurumu. Cinta bukan nafsiyah, bukan cinta lawan jenis, jangan salah paham. Cinta rohani. Rohani itu laki-laki atau perempuan, tidak berkelamin. Rohani ibu, rohani ibu sama, tak laki-laki, tidak perempuan. Jadi roh itulah yang cinta. Jadi kalau ada seandainya tampak dia kita seorang ibu-ibu lebih jando belanja contoh kan, ada perhatiannya ke buya ke guru ni. Jangan kita suuzon, jangan kita berprasangka buruk. Kalau kau ni hati pejando ke buya agaknya itu pula. Tidaklah sesungguhnya seperti itu. Itu rohani sebenarnya Bapak dan Ibu. Ruhaninya
mencintai rohani gurunya, karena rohani gurunya menyambung kepada Allah. Kalau kapisi cintai ke buya lah gaik dia, kerapik. Itu kaji kasar. Bukan itu. Jadi jangan kita salah, jangan kita ikulah maksudnya mata pun tak bisa dipercaya. Cubalah dipandang pula lah rohani. Ia model itu kira-kira bapak dan ibu. Jadi banyak fitnah muncul ya nak. Kadang-kadang mikir jando dakik je buya, lepas tu duh lah buya tu selingkuh. Tampak perhatian jando tu ke buya tu alah kau laka, model itulah kau setan-setan. Jadi bapak ibu ahli zikir tu banyak je setan. Jangan kecil aman orang-orang zikir kau setan. Malah lebih banyak setan di ahli zikir daripada ahli-ahli syariat ke bapak ibu. Boleh saya ibu? Kenapa? Setan tak suka kita berzikir. Kalau kita lawan setan berzikir, takkan mampu ada bapak dan ibu. Setan tu zikirnya 80,000 tahun lama sekali. Raja di Serugo dahulu. Menjadi penghulu di Serugo. Kenapa? Zikirnya terbanyak. 80,000 tahun dia berzikir. Banyak lawan. Jadi jangan diandalkan zikirmu untuk untuk melawan setan. Sebab setan tu ahli zikir, ahli hakikat. Tetapi dengan apa dijawab lawan setan tu? Dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Setan tak kenal dengan Allah, tak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah setan tumbang. Dek Muhammad setan tu tumbang bapak dan ibu. Jadi selawatkah sebenarnya? Perbanyak selawat ketika guncang kita berzikir. Ketika tak jalan zikir kita tumbuh kegelisahan, berselawatlah. Maka insya-Allah kembalilah kepada Rasul. Kenapa? Ketika kita berselawat, nurullah, nur Muhammad yang ahli zikir itu akan masuk kepada kalbu, dibentengi, tak mampu setan masuk ke bapak dan ibu. Tahu? Jadi itu Islam. Syaratnya pertama, 2 kalimah sahadatkan kalbu. Jadi sahadat kalbu Allah. Sahadat jiwa, sahadat ruh. Ibu punya ruh tak? Ruh itu sahidna memandang kepada Allah. Jadi setiap diri kita punya ruh tak? Jadi ruh aku sado dahulu memandang kepada Allah. Eta kona. Lekat takona de ibu awak le takona de ibu lu kita mandang Allah. Lai. Kamu tak takona. Kok takona pasti kita bisa mandang Allah gini. Lai tahu tak? Kenapa kita tak bisa memandang Allah kini? Kenapa kita tak bisa merasakan ruh memandang Allah kini? Karena ada hijab. Apa hijabnya? Akal. Nafsiyah. Akal cik, naposu cik. Itu yang hijab. Dia bahasa roh, fanakan akalmu. Leburkan akalmu. Fanakan nafsumu. Leburkan akal dan nafsumu. Apa itu akal? Pikiran panjang. Leburkan akalmu. Putuskan akalmu. Fana. Hilangkan nama ni. Tak penting tak fikir ni. Tu yang mutu kau belah anta. Mutu. Putus egomu, nafsiahmu. Nafsiah ego. Keegoannya. Keakuan. Buang keakuan tu ada. Banyak keakuan yang kau buang. Awak yang merasa santiang. Awak yang merasa hebat. Awak yang merasa gagah. Awak yang segalonya awak itu. Itu secara umum. Kita bawakan ke bilik yang kedua secara khusus. Jangan pernah lagi aku yang beribadah. Aku yang berzikir. Aku orang suluk. Aku orang tariqah. Aku syekh. Aku khalifah. Jangan itu lah. Itu nak ego dah. Habiskan itu. Lenyapkan keakuanmu, maka muncul keakuan Allah. Baru muncul keakuan Allah seko. Kalau ada je merasa awak, maka terhijab. Itulah kalimah la ilaha illallah. Tiada sesuatu pun kecuali Allah. Jo aku hilang.
Jadi siapa yang berhak melihat aku?